Berkata kembali Allah kepada Joshua, meskipun Musa telah mati, tetapi visi Tuhan tetap sama. Rencana Tuhan tetap sama, akan tetap sama membawa Israel kepada tanah Kanaan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali. Mungkin kita discourage karena pemimpin kita. Mungkin kita discourage karena Musa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bisa membawa bangsa Israel ke mana? Ke Kanaan, tetapi Musa mengalami kematian. Saya percaya pada saat itu Joshua discourage. Pada saat itu Joshua mungkin gak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi Joshua menerima akan suatu voice yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, di dalam kitab Ibrani. Kita akan buka bersama-sama lebih dahulu. Kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ayat yang pertama katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua memerintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah, ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Saudara lihat bersama-sama akan gambar ini, ya. Saya ingin untuk kita mengucapkan bersama-sama. Where is my PowerPoint? Ya, PowerPoint saya. Ya, oke. Ya, supaya katakan sama-sama, supaya jangan kamu menjadi lemah dan apa? Putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam kitab Ibrani mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Seringkali di dalam kehidupan kita dibebanin oleh berbagai macam beban yang ada dalam kehidupan kita. Banyak sekali mungkin beban rumah tangga kita. Mungkin beban yang mana persoalan segala macam yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin beban sekolah, mungkin beban tanggung jawab, mungkin beban akan kita sebagai orang tua dan lain sebagainya. Banyak sekali beban yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita izinkan beban itu terus ada di dalam kehidupan kita, saya percaya saudara dan saya tidak akan berjalan lebih lanjut. Makin kita berjalan, kita akan menjadi lemah, dan makin hari kita akan apa? Akhirnya give up. Ada amin saudara? Karena kita tetap terus membawa akan beban itu. Maka dari itu kitab Ibrani mengatakan di dalam pasal yang pertama itu, mengatakan bahwa ya kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangin kita. Hanya ada dua yang ada di dalam kehidupan kita yang menjadi beban, ya, yang menjadi beban, yaitu apa? Beban persoalan, beban masalah, ya, beban segala sesuatu yang mungkin saudara merasakan begitu berat ada dalam kehidupan saudara. Yang kedua, yaitu beban dosa. Hari ini saya tidak berbicara akan hal dosa, karena dosa is very easy you describe. Sangat mudah untuk kita describe akan dosa. Masalahnya kita mau menanggalkan atau tidak. Ada amin saudara. Maka itu saya tidak membicarakan akan hal dosa. Yang paling penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita meninggalkan, bagaimana kita tanggalkan akan dosa kita. Ya, karena di dalam kehidupan kita, PowerPoint aja ya. Kalau bisa PowerPoint saja, karena ayat-ayat saya sudah masukkan di dalam PowerPoint saya. Ya, karena di dalam kehidupan kita,
banyak sekali voices. Tadi saya sudah katakan bahwa Musa penting sekali setelah Joshua penting sekali mendengar akan suara daripada Allah sendiri. Kenapa? Karena begitu banyak suara-suara yang lain. Yang tadi sudah katakan di dalam kitab Bilangan 14. Begitu orang-orang Israel mendengar akan suara daripada 10 pengintai. Mereka sudah menangis, berteriak, komplain. Banyak sekali suara yang ada. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita akan mendapatkan banyak sekali suara-suara daripada banyak orang yang melemahkan kita. Maka itu perlu kita waspada. Ini bisa menjadi beban di dalam kehidupan kita. Menjadi beban di dalam kehidupan kita. Setiap daripada saudara akan dilemahkan. Ya, ada suatu beban yaitu masa lalu kita. Ada beban yaitu yang ada ya suara daripada saat ini. Suara masa lalu, suara masa ini. Dan suara akan masa yang akan datang. Banyak sekali suara-suara yang akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu suara masa lalu. Bagaimana dengan history? Ya, seringkali orang belajar history bukan untuk menjadi apa? Menjadi orang seperti masa lalu. Ya, kalau saudara belajar tentang history, bagaimana mungkin ya pahlawan-pahlawan yang mendahului kita, ya, pahlawan-pahlawan yang lalu memakai peralatan mungkin hanya sekedar pedang ataupun mungkin senjata tajam. Bukan kita belajar history untuk kita menggunakan peralatan yang sama. Ada amin saudara. Kita belajar history justru kita belajar untuk kita membuat sesuatu perubahan yang baru. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, kita membawa akan masa lalu kita, membawa akan habits kita, membawa akan kebiasaan-kebiasaan daripada masa lalu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dan itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Segala yang terjadi di dalam masa lalu, mungkin kegagalan kita di dalam masa lalu, akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi lemah saudara. Saudara dan saya akan menjadi lemah kalau kita selalu memikir akan masa lalu. Ada amin. Kalau kita memikir akan masa lalu, aduh, meskipun ya mungkin masa lalu ini lebih enak daripada sekarang. Kalau kita memikir selalu masa lalu, maka dari itu kita akan kecewa dengan keadaan yang saat ini. Ada amin saudara. Apalagi kalau kita berpikir tentang kegagalan masa lalu. Oh, kalau masa lalu gagal, maka dari itu kita akan gagal di kemudian hari. Kalau kita tetap menggunakan habit kita masa lalu kita, maka dari itu kita akan mengalami akan sesuatu hal yang sama di masa yang akan datang. Seringkali kita tidak bisa melihat akan kebaikan di masa depan karena kita selalu membawa akan masa lalu kita. Suara-suara masa lalu itu akan berbicara kencang di dalam kehidupan kita. Seringkali maka dari itu apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang ada dalam pikiran kita, seringkali masa lalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kadangkala ya old standard masih ada di dalam kehidupan kita. Kita harus tanggalkan old standard. Saudara, kalau saya boleh katakan, kenapa seringkali di Indonesia, ya, ini justru ada sesuatu harus terjadi suatu perbaikan kalau saya berbicara akan hal ini. Di Indonesia, seringkali kenapa tidak bisa maju ke depan? Karena apa? Karena memakai standar yang lama. Standar yang baru yang harusnya misalnya saudara, ukuran daripada pintu harus demikian, ukuran demikian. Sehingga daun pintu apa saja kalau dipasang bisa masuk. Tetapi kalau pakai